Tuhan itu maha kuasa, karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, kan begitu? Iya, itu kalau ada ungkapan seperti itu. Ada orang premis begitu ya? Iya, premisnya begitu. Kan kita bisa bertanya begini, kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis, kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Nah, Betul kan? Iya. Kalau Tuhan punya sifat jahat nggak? Enggak. Enggak. Jadi bisa nggak pada saat yang sama, Tuhan yang tidak punya sifat jahat, mempunyai sifat jahat? Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu. Firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis, ini yang tidak logis, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci, dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu. Jikalau Anda mengklaim bahwa ketika firman Allah menjadi manusia itu tidak logis, lalu kenapa Anda tidak mempertanyakan imanmu sendiri ketika firman Allah menjadi buku atau kitab? Apakah itu logis atau tidak? Ya, saya tahu. Mungkin Anda berpikir bahwa kan ketika firman Allah yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus itu mati, artinya dia tidak maha kuasa dong. Dia terbatas. Masa firman Allah mati? Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Anda. Dalam imanmu ketika firman Allah menjadi buku atau kitab, ketika kitab itu saya bakar, apakah firman Allah yang ada di dalam imanmu itu juga ikut terbakar? Tentu tidak. Jadi Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, ia mati dalam keadaannya sebagai manusia karena firman Allah itu tidak dapat mati. Makanya Yesus yang adalah sang firman itu kekal, yang mati adalah kemanusiaannya. Gitu. Contoh ya, mohon maaf ya. Ini kalau dari pandangan Islam begini. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Iya. Ini sudah melanggar sifat nih. Iya. Berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Iya. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodratnya. Iya. Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu. Firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci, dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu. Saya potong dikit. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan kalimat bahwa Tuhan itu kan maha segalanya, maha mampu. Ini kan sering banget di sosial media kita lihat. Artinya mampu-mampu sajakah dan bisa-bisa sajakah dia menjadi apapun itu bentuk atau form yang Tuhan kehendaki kan gitu. Kalau kita bicara maha mampu, maha bisa gitu kan, sesuai dengan pribadinya gitu. Nanti bisa timbul pertanyaan begini, silakan. Bang Denny. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang sebegitu besarnya sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan? Itu menjadi pertanyaan paradoks. Iya, gitu. Paradoks dia jadinya. Jadi yang sesuatu yang tidak pada kodratnya gitulah. Oke. Kita bilang maha kuasa bukan berarti dia maha kuasa, tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa. Gitu. Maksudnya begitu. Jadi paradoks. Dia kontra ya. Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan being itu gitu loh. Iya. Contoh misalnya, kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa, karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, kan begitu. Iya, itu kalau ada ungkapan seperti itu. Ada orang premis begitu ya. Iya, premisnya begitu. Kan kita bisa bertanya begini. Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Betul kan? Iya. Kalau Tuhan punya sifat jahat nggak?
Enggak. Jadi bisa nggak pada saat yang sama Tuhan yang tidak punya sifat jahat mempunyai sifat jahat? Ah, itu maksudnya gitu. Kadang perdebatan itu terjadi kenapa orang ateis ada dengan agama apapun adalah karena mereka masuk ke sebuah ranah yang tolak ukurnya jelas gitu. Contoh, misalnya tadi mengenai paradoks-paradoks tadi, misalnya contoh. Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan tuh ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Tapi sifatnya banyak, dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Coki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Itu memang paradoks. Kenapa? Paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu? Untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini tuh apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gua? Makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gua, pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai apapun itu. Makanya ketika Anda diperhadapkan dengan pertanyaan bahwa apakah firman Allah itu kekal, pasti Anda menjawab ya, itu kekal. Tapi ketika saya mempertanyakan kembali apakah firman Allah itu adalah Allah, pasti Anda mengatakan tidak. Berarti ada berapa Allah? Jawabannya tentu hanya ada dalam iman kekristenan. Iman yang sempurna bahwa firman Allah adalah Allah. Karena firman Allah keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi, firman Allah menjadi manusia itu lebih baik karena itu adalah firman yang hidup. Jadi jangan berbicara tentang logis kalau Anda tidak mengerti apa itu arti logis. Dan yang kedua, jangan buru-buru menggugat iman orang lain kalau imanmu sendiri belum kamu gugat. Selesaikan dulu konflikmu. Bye-bye. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.